Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat, jangan lupa ibadah, jangan lupa kebajinya. Oke? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke pekan ke-11. Di pekan ke-11 ini, kita akan belajar tentang perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Nah, lanjut kita simak ya. Nah, di perkalian Ustazah ulangi. Jadi di perkalian di materi perkalian ini kalian kemarin sudah belajar tentang konsep perkalian. Nah, ini hanyalah mengulang di kelas 2. Kemudian kalian sudah belajar tentang perkalian dasar. Yang ini. Nah, tolong yang perkalian dasarnya belum hafal, tolong dihafalkan ya. Nanti akan dikawal oleh kelas masing-masing. Nah, kemudian untuk kemarin kita sudah belajar perkalian 2 angka kali 1 angka. Nah, ini sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Terima kasih anak-anak yang sudah belajar mengumpulkan. Yang lain tetap ditunggu ya, tetap ayo latihannya. Kemudian minggu ini kita akan belajar tentang perkalian 3 angka dikalikan 1 angka. Nah, kita akan belajar ini. Nah, lanjut ya. Nah, di perkalian 3 angka kali 1 angka ini, kalian nanti akan sudah bagi menjadi 3 ini. Cara perhitungannya ada 2. Yang pertama dengan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, juga nanti akan ditambah dengan soal cerita. Nah, di antara 2 metode cara perhitungan ini, kalian nanti boleh memilih salah satu. Tidak harus semuanya. Oke, tergantung kalian bisa atau lebih mudah menggunakan cara yang mana. Oke, begitu ya. Ya, lanjut. Untuk yang cara perhitungan bersusun panjang, Ustazah punya, misalkan Ustazah punya salah satu contoh. Terus 86 dikali 5. Nah, kalau 186 ini kita uraikan menjadi bilangan puluhan, ratusan, dan satuannya menjadi 100, 80, dan 6. Nah, dari masing-masing ini, yuk kita kalikan satu persatu dengan 5. Oke. Nah, yang pertama, di satuannya 6 kalikan 5, itu hasilnya 30. Tulis di sini 30. Tapi harus lurus. Yang satuan ditempatkan di satuan, puluhan ditempatkan di puluhan. Kemudian untuk yang di puluhan kita hitung lagi 80 kali 5 hasilnya 400, kita tulis di sini. Ingat harus lurus. Kenapa harus lurus? Agar nanti memudahkan kita dalam menghitung nilai akhirnya. Nah, 80 sudah, sekarang masuk ke yang 100. Nah, yang 100 kita kalikan dengan 5 menjadi 500, ditulis di sini 500. Ingat, bilangannya satuannya harus lurus, puluhannya lurus, dan ratusannya harus lurus. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini 0, kemudian 3 ditambah 0 tambah 0 itu 3, 5 ditambah 4 hasilnya ada 9. Nah, begitu ya. Lanjut. Kita punya satu contoh lagi yang bersusun panjang. Nah, misalkan Ustazah punya ini 325 dikali dengan 4.
sama seperti tadi, kita uraikan satu-satu ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Dan kemudian kita kalikan dengan 4. Oke. Dari satuan, 5 dikalikan dengan 4 hasilnya 20, tulis di sini 20. Oke, ingat lurus ya. Kemudian 2 kali 4 hasilnya 80, tulis di sini 80. Lanjut, yang 300 dikalikan 4 hasilnya 1200, tulis di sini juga lurus semua, harus lurus begini. Oke, gitu ya. Satuannya juga harus lurus begini. Kalau sudah begini, lurus begini kan enak untuk menjumlahkannya. 0, hasilnya 0 semua tambah 0, hasilnya 0. 2 ditambah 8 itu hasilnya 10. Tapi kita menyimpan 1 di sini. Oke, gitu ya. 1 kemudian ditambah 3, jadi 1 tambah 2 menjadi 3, jadi 300, yang 1000 kita turunkan. Dah. Oke, hasilnya adalah 1300. Lanjut, kalau ini dengan cara bersusun panjang. Kita lihat dengan cara bersusun pendeknya. Nah, tadi kita sudah bersusun panjang. Nah, kita melihat menghitung dengan cara bersusun pendeknya seperti apa. Oke, lanjut ya. Ini yang cara bersusun pendek. Sudah punya contoh. Ada bilangan 1806 dikalikan dengan 5. Nah, cara menghitungnya, jika dengan bersusun pendek, kalian lebih banyak nanti dengan menyimpan, dan menghitungnya dengan diawang atau tidak ditulis. Gitu. Nah, yang pertama kita uraikan sama seperti tadi ya. Kita uraikan satuannya, puluhannya, dan ratusannya. Kita mulai menghitung dengan satuannya. 6 kalikan 5 hasilnya 30, ditulis 0, tapi menyimpan 3. Nah, menyimpannya kita taruh di sini. Kenapa? Biar tidak lupa. Kita tulis 0 di sini. Lanjut, untuk yang puluhannya, 8 kalikan dengan 5 hasilnya 3. Hasilnya 8 kalikan 5 ditambah 3, menyimpannya di sini, taruh sini. Oke, 8 ditambah 5 hasilnya 40. 40 ditambah 3 hasilnya 43. Ditulis 3-nya saja. Terus menyimpannya ini kita tulis di atasnya ratusan. Nah, sekarang tinggal yang ratusan. 1 dikalikan dengan 5 hasilnya 5. Kemudian ditambah dengan menyimpannya ini 4. Hasilnya 5 ditambah 4 adalah 9. Ini menyimpannya taruh sini ya. Nah, yang bagian ini kalian boleh coret-coret di dekatnya sini juga boleh, dekat soalnya. Tapi jangan lupa, menyimpannya ini tetap harus kalian tulis. Gitu ya. Nah, kenapa? Agar tidak lupa. Kalau lupa nanti semakin bingung. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang contoh yang bersusun pendek. Lanjut contoh yang bersusun pendek selanjutnya. Nah, Ustazah punya bilangan lagi. Ini harus sama dengan yang tadi. 325 dikalikan dengan 4. Nah, kita lihat sama. Kita harus menghitung satuannya dulu. 5 dikali dengan 4 hasilnya 20. Ditulis 2. Menyimpannya ini kita tulis di atasnya sini. Oke. Kemudian yang bilangan puluhannya 2 kali 4. 2 kali 4 ini kemudian ditambah dengan menyimpannya 2. 2 kali 4 hasilnya 8. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Ditulis 0 saja. Tapi menyimpan 1. Taruh di sini kalau menyimpan 1. Oke, gitu ya.
Nah, lanjut yang terakhir, kita di bilangan puluhan ratusannya. Di bilangan ratusan, ini ada 3 kali 4, hasilnya 12, ditambah menyimpannya 1 di sini tadi. Nah, ditulis 13 di sini, karena ini terakhir tidak ada yang dikalikan lagi. Oke, jadi hasilnya 1300 ya, sama seperti tadi. Kalian untuk ini boleh diawang. Diawang itu tidak ditulis boleh kalau kalian sudah bisa, tapi jangan lupa menuliskan menyimpannya ini berapa. Oke, begitu ya. Sudah paham ya? Kalian boleh memilih salah satu, mau yang bersusun panjang atau yang bersusun pendek. Bebas. Yang penting kalian bisa tahu konsepnya, bisa mengerjakan, dan benar. Itu ya. Jangan lupa menuliskan disimpannya berapa. Kalau kalian sudah hafal perkalian dasar yang ini, 5 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 2, tinggal nanti ditambah menyimpannya. Makanya kemarin Ustazah meminta kalian untuk menghafalkan perkalian dasarnya. Ini masih sederhana. Kalian nanti di kelas selanjutnya lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Tuh, gitu ya. Yang belum hafal perkalian, ayo dihafalkan lagi. Mohon maaf, ini duniawi banget. Iya, ini duniawi banget memang. Lanjut. Yang ini tadi sudah cara perhitungan yang bersusun panjang dan bersusun pendek sudah. Kita ke soal cerita. Kenapa sih? Nah, kalian masih ingat ya trik mengerjakan soal cerita? Karena di setiap operasi hitung kemarin kita ada soal cerita. Yang pertama triknya adalah baca soal dengan seksama. Ingat, baca ya. Kemudian pahami. Maksudnya gimana sih? Kemudian setelah dipahami, temukan kata kuncinya. Apakah itu ada kata setiap, berapa jumlahnya, berapa semua jumlahnya, itu nanti akan ada. Kemudian lanjutnya adalah tentukan operasi hitungnya. Jelas kalau di sini kita perkalian, baru dihitung. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita harus belajar soal cerita. Nah, soal cerita itu menggambarkan tentang kehidupan kalian sehari-hari. Nah, misalnya ada seorang pedagang. Pedagangnya itu membeli 5 keranjang buah, satu keranjangnya 20. Jadi berapa kilo? Semua buah yang dibeli pedagang itu. Nah, terus setelah itu nanti kalau dia mau pengen untung berapa, tinggal dihitung dengan perkalian dan pembagian. Jumlahan juga iya. Oke. Nah, sekarang memang kalian belum terlalu membutuhkan. Tapi di suatu saat nanti jangan jauh-jauh lah. Kalau kalian di usia SD ini, ketika sekolah SD bersekolah ini, kalian pengen berdagang, pengen untung berapa itu bisa dihitung. Apalagi orang tua kalian yang berdagang. Nah, itu sangat perhitungan seperti ini sangat bermanfaat. Harus dihitung dengan teliti. Jangan sampai berdagang, berpengusaha tapi rugi karena salah yang menghitungnya. Oke, kita ada contoh. Di sebuah kebun sayuran milik pesantren terdapat 7 petak kebun. Masing-masing petak berisi 175 bibit. 7 petak masing-masing 175 bibit. Berapa jumlah seluruh bibit yang ada di kebun sayuran milik pesantren? Ada kata masing-masing. Ya, kata kuncinya ya, kemudian seluruh. Berarti dua kata kunci inilah yang nanti bisa menjadi langkah perhitungan kita bagaimana cara menghitung perkalian. Oke, soal cerita. Nah, kita buat kalimat matematikanya. 175 dikalikan dengan 7
100 ditambah 70 ditambah 5. Kita mulai jadi satuannya. 5 kali 7 hasilnya 35. 35 kita tulis di sini. Ini menggunakan cara bersusun panjang ya. Kalau kalian mau cara bersusun pendek, boleh. Ini sudah mencontohkannya dengan bersusun panjang semua. Oke, kemudian yang bagian puluhannya, 70 dikalikan 7 hasilnya 490, tulis di sini. Kemudian yang di bagian ratusannya, 100 dikalikan 7 hasilnya 700. Oke, kita jumlahkan. 5 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 5. 9 ditambah 3 hasilnya ya 12. Menyimpan 1 di sini. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 5 ditambah 7 hasilnya 12. Nah, tulislah di sini. Jangan lupa kalau di soal cerita, tulislah jadinya. Kenapa? Ini adalah sebuah kesimpulan dari semuanya seperti itu. Oke, gitu ya. Lanjut, satu contoh lagi. Contoh yang kedua soal cerita. Nah, ini ada soal. Setiap hari Jumat, Adrena bersedekah 156 bungkus nasi. Berapa jumlah nasi bungkus yang disedekahkan Adrena selama 1 bulan? Nah, ini kata kuncinya ada setiap. Selama. Nah, jadi sini kan jelas ya, dia itu adalah soal cerita perkalian. Nah, lanjut untuk menghitungnya. Kita hitung 156 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 100. 156 kita uraikan dulu menjadi bilangan puluhan, satuan, dan ratusannya. Nah, menjadi 100 ditambah 50 dan 6. Masing-masing kita uraikan 1 per 1. Nah, ya dari bilangan satuannya ada 6 kalikan 4 hasilnya 24. Kemudian bilangan puluhannya itu ada 50 kali 4 hasilnya 200. Ingat, ditulis lurus. Yang terakhir 100 dikalikan dengan 4 hasilnya 400. Lalu kita jumlahkan menjadi 624. Ingat, jangan lupa ditulis jadinya. Gitu ya. Oke. Tulis jadinya. Tuh. Nah, ini ya untuk soal cerita. Insya Allah kalian semua sudah terbiasa dengan soal cerita. Nah, kemarin bagaimana tugasnya kalian membuat soal cerita? Jadi tidak selalu hanya melulu mengerjakan tugas penyelesaian soal cerita, tapi kalian juga Ustazah minta untuk membuat contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari saja. Misal kalian ingin bersedekah ke teman-teman, misalnya sedekah coklat, sedekah snack, misalnya temanmu ada berapa orang, satu harganya snack sekian ratus rupiah, jadi berapa uang yang kamu butuhkan. Nah, itu dalam contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Nah, mohon maaf, agar kalian terbiasa dengan ini, Ustazah beri kalian latihan. Nah, latihan yang pertama itu nanti kita untuk hari Senin itu kita mengerjakan Bupena halaman 60. Halaman 60 yang 3A ya, halaman 60 yaitu perhitungannya dengan langkah. Boleh kalian boleh dihitung di Bupenanya, boleh di buku tulis. Kemudian nanti dikumpulkan di LMS ya. Lanjut, untuk yang hari Selasa, mengerjakan tentang soal cerita. Nah, yang Bupena halaman yang 3A, yang halaman 65 sampai 66 itu, kalian menyelesaikan soal cerita. Kemudian yang halaman 73 sampai 74 itu menyelesaikan permasalahan. Sebuah permasalahan dari sebuah kejadian dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, jangan lupa dikumpulkan juga di LMS ya. Yang terakhir untuk hari Jumat, kita ada games lagi via Wordwall. Kalau yang kemarin kita gamesnya teka-teki, rencana besok kalau bukan tikus modok atau kita pakai pecah balon seperti yang di bahasa Arab kemarin gitu ya anak-anak. Itu saja materi untuk pekan ini. Semoga kalian dimudahkan, semoga diberkahi ilmu yang didapat. Jangan lupa selalu gemaji, selalu beribadah, selalu berzikir kepada Allah. Jangan lupa kalian untuk makan makanan yang bergizi, dikurangi tuh ngegamenya, nonton TV-nya dikurangi, ngegamenya di HP dikurangi, banyakin tilawahnya, banyakin berzikir, membantu orang tua. Oke, gitu ya. Demikian dari Ustazah. Kalau ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Salam untuk keluarga kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.